Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang transportasi program linier. Penyelesaian permasalahan transportasi program linier. Tujuan dari model transportasi ini adalah mendistribusikan suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber suplai ke sejumlah tujuan demand untuk meminimumkan total biaya transportasi pengiriman barang tersebut. Dalam permasalahan transportasi, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode Northwest Corner atau sudut kiri atas, sudut kanan bawah. 2. Least Cost Method atau metode biaya terkecil. 3. Focus Approximation Method atau biasa dikenal dengan FAM. Kita akan membahas metode Northwest Corner. Yang pertama, langkah-langkah metodenya yaitu mulailah pada Northwest Coast, pojok barat laut atau pojok kiri atas. Selanjutnya, alokasikan sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpan dari kendala penawaran atau permintaan. Min sama dengan S1 D1. Selanjutnya, alokasikan sebanyak mungkin ke sel di dekatnya pada baris atau kolom. Kemudian jika kolom atau baris telah dihabiskan, pindah ke sel berikutnya yang terdekat. Yang terakhir, lanjut sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan terpenuhi. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan tabel yang tertera untuk lebih mudah kalian memahaminya. Untuk gudang dan pabriknya ini saya berikan nama sumber. Untuk tujuannya ini adalah gudang ABC. Kapasitas pabrik ini adalah suplai atau persediaan, lambangnya S. Untuk kebutuhan tujuan ini demand, permintaan, lambangnya D ya. Di situ saya sudah menjelaskan, semisal kapasitas pabrik 90 artinya S1, kebutuhan tujuan ini artinya 50 ini D1 ya teman-teman. Kemudian untuk kasus pada tabel ini kan diketahui bahwa permintaan di gedung A sebanyak 50 sedangkan kapasitasnya adalah 90. Maka untuk dapat mendapatkan nilai 50 atau XIJ ya teman-teman, dengan cara 90 dikurangi 50, ini hasilnya kan 50, itu sudah terpenuhi. Namun memiliki sisa 40, sisanya ini kita taruh di gudang B-nya ya teman-teman. Selanjutnya, lakukan langkah seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Kalian lakukan, kalian lanjutkan. Maka pada tahap ini biaya distribusinya itu sebesar 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 dikali 19. Hasilnya 3260 ya teman-teman. Kemudian tahap yang kedua, metode least cost. Metode harga terendah merupakan salah satu tahap dalam penyelesaian tahap awal. Artinya metode ini merupakan alternatif metode Sukiya Sukaba atau network cost tadi ya, bukan tahap lanjutannya. Pengalokasian berdasarkan kapasitas dan permintaan tempat tujuan. Apabila pada baris atau kolom tersebut belum tersalurkan atau terpenuhi seluruh kapasitasnya, maka akan dilanjutkan dengan pengisian pada baris atau kolom tersebut dengan harga terendah yang disesuaikan dengan kapasitas atau permintaan ya teman-teman. Prosedur tersebut diulangi secara terus-menerus hingga semua permintaan terpenuhi dan produksi dari sumber tersalurkan seluruhnya. Untuk tahapan atau langkah-langkah metode least cost ini, yang pertama pilih variabel XIJ kotak-kotak yang kecil dengan biaya transport CIJ yang terkecil. Selanjutnya alokasikan sebanyak mungkin dan pilih min S1, SI dan DJ ya untuk mengisi XIJ. Kemudian pilih nilai CIJ yang terkecil berikutnya dan alokasikan sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, lanjutkan sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan terpenuhi. Ya, misalkan ya teman-teman, ini contoh atau kasus atau penerapan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode yang kedua ini, apabila diselesaikan dengan metode penyelesaian awal menggunakan metode harga terendah. Yang pertama, harga terendah dalam tabel adalah 5 yang berada pada sel X12, artinya X baris 1 kolom kedua. Pada sel tersebut kebutuhan gudang B-nya itu 110 ya teman-teman. D-nya
belum dapat terpenuhi oleh kapasitas produksi pabrik W atau belum terpenuhi untuk S-nya, sehingga menyisakan kebutuhan gudang B-nya ini 20. Sel X12 maka diisi angka atau dengan nilai 90. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Jadi 110 dikurangi 90, hasilnya ditulis pada kolomnya terpenuhi, namun sisanya adalah 90. Lakukan langkah-langkah seperti pada tahapan atau metode sebelumnya teman-teman, nanti akan menemukan untuk nilainya. Sekarang pada tahapan ini maka tersisa sel X31 untuk diisi dengan sisa kapasitas produksi dari pabrik P yaitu 30. Maka tahap ini penyelesaian awal masalah transportasi telah selesai dengan biaya distribusi sebesar 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10 sama dengan 2100. Metode yang ketiga adalah Vogel Approximation atau FAM. Pada FAM ini diambil dua harga terendah pada setiap baris dan dua harga terendah dari setiap kolom, untuk kemudian kedua harga tersebut dihitung selisihnya baris atau kolom dengan selisih terbesar, kemudian diambil untuk diisi sel dengan harga terendah dari dua angka yang terdapat pada baris atau kolom tersebut. Begitupun seterusnya prosedur tersebut dilakukan hingga semua kebutuhan gudang terpenuhi dan kapasitas produksi pabrik tersalur. Pada tabel di atas ini teman-teman, selisih terbesarnya ini adalah 9 pada baris ketiga dan sel dengan harga terendah pada baris 3 adalah X32. Pada sel X32 ini kebutuhan gudang B adalah 110 dengan kapasitas produksi pabrik P adalah 50, sehingga X32 ini kita isi 50 dan terisi 60 kebutuhan gudang B yang belum terpenuhi. Pada tabel ini, tahapan ini kalian lihat dengan kolom 2 sebagai kolom yang memiliki selisih terbesar dan sel X12 sebagai harga terendah. Pada sel X12 ini tersisa kebutuhan gudang B sebanyak 60 dan kapasitas produk pabrik W adalah 90. Sehingga X12 dapat diisi 60 teman-teman yang disalurkan dari pabrik W hingga tersisa kapasitas produksi pabrik W adalah 30. Caranya masih sama dengan langkah-langkah atau tahap-tahap pada metode sebelumnya ya teman-teman, untuk memperoleh nilai dari XIJ-nya. Kemudian pada tabel ini teman-teman, baris 1 sebagai baris dengan selisih terbesar dan sel X13 merupakan sel dengan harga terkecil pada baris 1 tersebut, sehingga pengisian dilakukan pada sel X13. Sel X13 kebutuhan gudang C-nya adalah 40, sedangkan kapasitas produksi pabrik W-nya ini tersisa 30, sehingga sel X13 ini kita isi 30 dan menyisakan kebutuhan gudang C-nya sebanyak 10 yang belum terpenuhi. Dan yang terakhir pada tabel ini, pada tahap ini semua kebutuhan gudang telah terpenuhi dan semua kapasitas produksi tiap pabrik telah tersalurkan dengan biaya 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10, hasilnya 1890. Sekian teman-teman penjelasan dari saya tentang transportasi